kita belajar dari negara India. Maka yang kita khawatirkan adanya suatu penularan, meskipun itu dalam bentuk OTG, apalagi sekarang ini ada yang namanya varian baru. Jadi untuk larangan mudik ini tentunya sangat penting. Ini untuk mengantisipasi kita belajar dari negara India, di mana mereka ada hari libur peringatan agama, yang dimana banyak orang berkumpul. Mereka mandi di sungai Gangga dan sekaligus minum airnya. Disitulah asal penyebab penularan yang luar biasa. Sekarang ini kita sebentar lagi akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, di mana tradisi untuk mudik, untuk berkumpul dengan keluarga, itu tradisi kita. Jadi kalau dari kota satu ke kota lainnya berpindah seperti itu, maka yang kita khawatirkan adanya suatu penularan, meskipun itu dalam bentuk OTG, apalagi sekarang ini ada yang namanya varian baru. Bukan COVID-19 saja, tapi ada banyak varian. Itu yang tentunya harus kita antisipasi. Jangan sampai kita kecolongan. Makanya pemerintah pusat, sekaligus provinsi dan kota maupun kabupaten, dengan tegas mengeluarkan surat edaran untuk melarang mudik. Supaya apa? Kita menyayangi diri kita sendiri, menyayangi orang lain, menyayangi keluarga kita yang ada jauh di sana. Maka dengan meminimalkan dari penularan atau varian-varian baru yang akan terbawa ke daerah satu dengan daerah lainnya, ini yang harus kita antisipasi. Maka dari itu kita minta pengertian sekali lagi kepada warga, khususnya kota Surabaya. Tahanlah dulu sementara untuk mudik, toh kita juga bisa dengan video call, meskipun tidak secara langsung, tapi secara tidak fisik kita bisa melakukan itu semuanya demi kepentingan kita semua, supaya varian-varian baru COVID-19 ini bisa diminimalkan dan bisa segera tidak menular kemana-mana. Jadi jangan menganggap meremehkan COVID. Saya sendiri yang sudah pernah kena COVID berat, sampai pakai ventilator segala macam, itu sakitnya sangat luar biasa. Kita bisa stres, kita trauma, kita mengalami penurunan imun, kita menuruni semua. Ini janganlah diremehkan seperti itu. Jadi apa yang dianggap COVID tidak ada itu bohong dan itu hoax, dan mereka tentunya harus benar-benar waspada. Oleh karena itu, COVID ini adalah penyakit yang sangat bahaya, sangat jahat, dan sangat menakutkan. Ini yang harus kita antisipasi, kita harus berantas bersama-sama supaya COVID ini benar-benar, kalau kita mematuhi dari apa yang disampaikan oleh pemerintah, menjaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker, ini cara satu-satunya. Karena obat COVID ini belum ada. Sekali lagi, obatnya COVID belum ada. Imunisasi adalah untuk meningkatkan daya tubuh kita, kekebalan kita, dan itu pun tidak seberapa. Baru orang yang kena COVID, daya tubuhnya, imunnya di atas rata-rata 200 ke atas. Tapi yang imunisasi yang sekarang ini dilakukan, paling banter 30 sekian. Itu yang kita selalu tanya kepada teman-teman. Jangan sembrono dengan COVID, dan harus kita antisipasi betul COVID ini. Jangan dianggap remeh. Ini yang sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, karena saya sendiri orang yang bekas kena penyintas COVID-19. Ya, jadi
warga atau orang-orang yang kena COVID kehilangan bau rasa, kehilangan bau penciuman itu ringan. Tapi kalau sudah diserang masalah pernapasan, paru-paru, itu baru kena COVID berat. Karena mereka yang diserang pernapasan otomatis segala organ tubuhnya yang di dalam ini akan bisa merambat kemana-mana. Ini yang namanya COVID berat. Sampai masuk ruang ICU, sampai di ventilator, itu COVID berat. Makanya sekali lagi bagi mereka yang belum kena COVID, jagalah benar-benar kesehatan, jagalah memenuhi prokes kesehatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Taat itu betul. Makanya di rumah sakit itu tidak bisa disambangi. Ketemu dokter, ketemu perawat itu cuma sebentar saja. Di situ yang kita rasakan adalah tekanan stres. Kita harus kuat melawan itu semua. Kalau tidak, maka jangan harap gampang cepat sembuh dan gampang memulihkan kembali. Semua itu tentunya kita belajar dari kejadian-kejadian yang sudah saya lakukan. Itu warga Kota Surabaya, sekali lagi saya nyampaikan, jagalah jarak, pakai masker, dan tentunya juga cuci tangan. Itu cara untuk menekan COVID. Itu sempat koma ya jangan Pak ya? Enggak, kan ditidurkan aja. Ditidurkan supaya ventilator itu bekerja dengan baik. Berapa hari dengan di opname? Saya di rumah sakit hampir 2 minggu lebih sedikit. Bagi yang keluar Kota Surabaya, terima kasih. Yang melewati area checkpoint atau memasuki area checkpoint. Jadi terima kasih Pak ya, sebelumnya sudah membaca. Kami himbau sekali lagi kepada roda 4 yang akan memasuki area checkpoint, wajib membuka kaca dan mengurangi kecepatan karena kami di sini melaksanakan tugas pengecekan bagi kendaraan roda 4 selain plat W dan L. Karena saat ini pemerintah dalam rangka mudik melarangnya untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Terima kasih. Kami himbau sekali lagi kepada orang percepatan, wajib mengurangi kecepatan dan wajib membuka. Bareng. Kerjanya di mana? Di Madura. Di Madura. Iya. Jombang mana? Bang Perak. Jombang Merah mau bawa pulang. Iya. Jalan di mana Pak? Keterangan bahwa kerja di sana adalah KTP-nya ada 5 KTP-nya, KTP minta surat keterangan dan itu ya, sekarang KTP